Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Siti Wulandari dari kelas Farmasi 2B ingin sedikit menjelaskan tentang induksi dan inhibisi reaksi biotransformasi fase 1. Penyebab peningkatan biotransformasi. Adanya suatu obat atau bahan kimia mampu mendorong peningkatan dalam transkripsi dan translasi isoform CYP tertentu, yang merupakan metabolisme yang paling efisien dari bahan kimia tersebut. Biasanya, induksi hati memiliki dampak klinis yang paling signifikan, walaupun jaringan lain juga terlibat seperti paru-paru, usus, dan ginjal. Banyak obat-obat yang saat ini digunakan dengan struktur kimia dan farmakologi yang berbeda dikenal sekali menginduksi metabolismenya sendiri atau biotransformasi dari obat lain pada manusia. Yang selanjutnya yaitu ada efek induksi enzim. Induksi berarti peningkatan sistem enzim metabolisme pada tingkat transkripsi sehingga terjadi peningkatan kecepatan metabolisme obat yang menjadi substrat enzim yang bersangkutan. Yang pertama yaitu ada meningkatnya clearance obat dan yang kedua itu ada menurunnya waktu paruh obat dalam plasma. Jadi apabila ada dua obat disatukan atau ada obat dengan makanan, itu dapat berinteraksi dan menginduksi enzim obat yang dipengaruhinya. Akibatnya obat yang dipengaruhi clearance-nya dapat meningkat sehingga akan lebih cepat dikeluarkan tubuh. Waktu paruhnya juga akan menurun, sehingga obat tidak berkhasiat karena yang berikatan dengan reseptornya sedikit. Lalu ada peran sitokrom P450 dalam induksi metabolisme obat. Induksi dari metabolisme obat umumnya disertai dengan meningkatnya kandungan sitokrom P450 dalam mikrosom hati oleh induktor. Penginduksi yang berbeda tidak meningkatkan metabolisme dari semua obat sampai tingkat yang sama secara seragam, yakni penginduksi tertentu yang benar-benar meningkatkan metabolisme obat, penginduksi lain mempunyai efek sedikit atau tidak sama sekali dan secara paradoks. Induktor atau zat yang menginduksi enzim pemetabolisme atau CYP akan meningkatkan sintesis enzim. Interaksi induktor CYP dengan substratnya menyebabkan laju kecepatan metabolisme obat atau substrat meningkat sehingga kadarnya menurun dan efikasi obat akan menurun. Atau sebaliknya, induksi CYP menyebabkan meningkatnya pembentukan metabolit yang bersifat reaktif sehingga memungkinkan timbulnya risiko toksik. Yang selanjutnya yaitu mekanisme induksi enzim. Proses di mana induksi enzim terjadi memiliki 3 persyaratan utama. Yang pertama yaitu hepatosit harus mendeteksi keberadaan obat atau racun lipofilik yang berpotensi persisten. Lalu proses deteksi diterjemahkan ke dalam peningkatan kemampuan sistem metabolisme di dalam sel yang akan membersihkan obat atau toksin seefisien mungkin. Dan sistem lengkap atau deteksi dan aksi harus dinamis dan reversibel sehingga sangat sensitif terhadap perubahan konsentrasi obat lebih lanjut. Jadi di dalam sel itu ada pendeteksi penerjemah ke dalam sel peningkatan kemampuan sistem metabolisme. Nah, di dalam sel ini dia akan menerjemahkan mana yang toksik dan mana yang tidak toksik atau biasa saja. Nah, jika toksik, maka akan langsung dibersihkan. Lalu ada aspek umum klinis induksi. Prosesnya relatif lambat, yaitu biasanya berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Potensi perubahan konsentrasi obat bisa cukup besar untuk menyebabkan kegagalan pengobatan. Proses induksi biasanya reversibel. Ketika pasien distabilkan pada dosis obat yang diinduksi tinggi, jika ada penghentian pengobatan hingga beberapa hari, akumulasi dan toksisitas obat akan terjadi. Skala waktu dari proses induksi sangat tergantung pada potensi induser.
Yang selanjutnya yaitu ada kelompok besar obat-obatan dan bahan kimia yang mampu mendorong metabolisme hati. Nah, di sini contohnya yaitu ada antibiotik seperti rifampicin dan glycofulvin yang menginduksi sebagian besar CYP termasuk CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6 dan CYP3A4. Lalu ada fludoxalisacillin yang diyakini menginduksi CYP3A4. Dan ada recreational agents nikotin dalam produk tembakau dikenal sebagai penginduksi CYP1A2 yang sebenarnya menyebabkan kadar plasma fluvoxamin sekitar setengah dari yang bukan perokok. Pembersihan clozapine dan warfarin juga dapat dipercepat. Konsumsi alkohol yang berat akan menginduksi CYP2E1 yang relevan dengan chlorzoxazone. Nah, ini ada contoh interaksi induksi enzim. Contohnya yang pertama yaitu ada ini obat yang dipengaruhinya kontrasepsi oral dan obat yang menginduksinya itu ada barbiturat, carbamazepin, rifampicin, phenytoin atau pirimidon. Nah, efek interaksi yang terjadi yaitu efek kontrasepsinya akan menurun sehingga bisa terjadi kegagalan kontrasepsi. Contoh yang kedua yaitu ada obat yang dipengaruhinya antikoagulan oral dan obat yang menginduksinya yaitu ada barbiturat, carbamazepin, rifampicin, aminoglutamid, dichlorphenazone. Efek interaksinya yaitu efek antikoagulan dapat menurun. Contoh yang ketiga yaitu ada kortikosteroid. Nah, obat yang menginduksinya yaitu ada barbiturat, carbamazepin, rifampicin, aminoglutamid, dan dichlorphenazone. Nah, efeknya akan kortikosteroid efeknya akan menurun. Yang selanjutnya yaitu inhibisi enzim. Inhibisi enzim metabolisme berarti hambatan yang terjadi secara langsung dengan akibat peningkatan kadar substrat dari enzim yang dihambat juga terjadi secara langsung. Inhibisi enzim ini terbagi dalam 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe kompetitif. Nah, tipe ini pada tipe ini inhibitor dan substrat akan bersaing untuk menempati sisi aktif enzim. Nah, jika inhibitor menempati sisi aktif enzim, maka substrat tidak akan dimetabolisme sehingga kadarnya menjadi tinggi atau bahkan bisa menjadi toksik. Yang kedua yaitu non-kompetitif. Pada tipe ini, substrat akan menempati sisi aktif dari enzim. Namun, inhibitor juga menempati sisi aktif enzim pada bagian yang lainnya, sehingga substrat tidak dapat mengikat karena enzimnya berubah dan tidak dapat diduduki. Lalu ada uncompetitive. Pada tipe ini, substrat akan menempel pada sisi aktif enzim, namun inhibitor juga akan ikut menempel pada sisi aktif tersebut, sehingga substrat tidak dapat dimetabolisme. Yang selanjutnya yaitu proses inhibisi CYP450. Dapat dilihat dari slide, jika substrat berikatan dengan enzim, maka akan terjadi ikatan substrat enzim. Lalu kemudian terjadi CYP oksidasi dan menghasilkan suatu produk. Nah, jika ada inhibitor, maka dia yang akan lebih utama masuk dan akan membentuk suatu produk. Namun, produk tersebut akan bersifat irreversible binding. Yang selanjutnya yaitu ada contoh interaksi obat dengan inhibitor tertentu. Di sini ada contoh substratnya yaitu amitriptilin dengan inhibitornya yaitu amiodaron. Nah, si amitriptilin ini seharusnya berikatan dengan CYP2D6.
Namun jika ada amiodaron ini akan berikatan dengan CYP2D6 sehingga amitriptilin tidak dapat berikatan dengan CYP2D6. Lalu contohnya ada lansoprazol yang berikatan dengan CYP2C19 dan inhibitornya ritonavir. Nah, jadi lansoprazol ini tidak dapat berikatan dengan CYP2C19 jika ada ritonavir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata dan penjelasan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.